Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali mewakili teman-teman dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan apa yang kami lakukan di kelompok kami. Kami membahas konsep dan metode penentuan nilai pabean dan prosedur dalam penetapan nilai pabean. Di sini dengan mata kuliah kepabeanan dan cukai dengan dosen pengajar Bapak Rifki Apriandi. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Let's go. Konsep dan metode penentuan nilai pabean. Konsep dan metode penentuan nilai pabean. Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau dalam kurung PDRI. Dalam perdagangan internasional, penentuan nilai pabean sangat penting untuk memastikan keadilan dan akurasi dalam penghitungan bea masuk serta mencegah praktik undervaluation atau nilai barang yang dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya. Sistem penilaian ini didasarkan pada ketentuan World Trade Organization atau disingkat WTC Valuation Agreement, yang mengutamakan metode nilai transaksi sebagai dasar utama dalam menentukan nilai pabean. Jika metode utama ini tidak dapat diterapkan, maka digunakan metode-metode lain secara berurutan. Metode penentuan nilai pabean. 1. Metode nilai transaksi barang impor. Metode ini merupakan metode utama dalam menentukan nilai pabean. Nilai transaksi adalah harga yang benar-benar dibayar atau harus dibayar oleh pembeli kepada penjual untuk barang yang diimpor, termasuk biaya tambahan seperti biaya pengangkutan, asuransi, dan royalti. Jika terdapat hubungan antara pembeli dan penjual, maka harga yang digunakan harus dapat diterima sebagai harga yang wajar. Metode nilai transaksi barang identik. 1. Jika metode nilai transaksi tidak dapat digunakan, maka nilai pabean dapat ditentukan berdasarkan harga transaksi barang identik yang diimpor pada waktu dan kondisi yang sama. 2. Barang identik adalah barang yang sama dengan segala hal, termasuk karakteristik fisik, kualitas, dan reputasi. Metode nilai transaksi barang serupa. Jika tidak ada barang identik, maka nilai transaksi barang serupa dapat digunakan. 2. Barang serupa memiliki kesamaan dalam komposisi, fungsi, dan kualitas meskipun tidak benar-benar identik. Metode dedukasi. 1. Metode ini menghitung nilai pabean berdasarkan harga jual barang di dalam negeri setelah dikurangi biaya-biaya tertentu, seperti biaya pemasaran, keuntungan, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan penjualan barang. 2. Biasanya digunakan jika metode transaksi tidak dapat diterapkan dan harga jual barang impor dalam negeri dapat diidentifikasi dengan jelas. Jadi kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari video teman saya sebelumnya. Baik, saya lanjut. Metode komputasi. Metode ini menentukan nilai pabean berdasarkan biaya produksi barang ditambah keuntungan dan biaya lainnya yang biasanya berlaku dalam penjualan barang sejenis. Yang kedua itu perhitungan mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya dalam proses produksi. Metode yang kedua yaitu metode pengulangan atau fallback. Yang pertama, jika semua metode sebelumnya tidak dapat diterapkan, maka digunakan metode fallback. Yang kedua, metode ini mengacu pada prinsip dan metode yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi dengan fleksibilitas tertentu, semisalnya dengan menyesuaikan harga berdasarkan faktor ekonomi atau kondisi pasar. Prosedur dalam penetapan nilai pabean. Selain metode yang digunakan untuk menentukan nilai pabean, terdapat prosedur yang harus diikuti dalam proses penetapan nilai pabean untuk memastikan kepatuhan dan transaksi dalam perdagangan internasional. Informasi nilai pabean. Importer wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai nilai barang yang diimpor. Informasi ini mencakup harga transaksi, biaya tambahan, serta dokumen pendukung seperti faktur kontrak.
pembelian, dan dokumen pemungutan. Dikasih nilai pabean DNP. Importir wajib untuk mengisi dan menyerahkan DNP kepada pihak bea cukai. DNP digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran biaya masuk yang harus dibayar. Jika terdapat induksi manipulasi nilai pabean, pihak bea cukai berhak melakukan penyesuaian nilai berdasarkan data yang fair. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun dari cara penyampaiannya, kami mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan berkomentar di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.